Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Selamat datang di video sosialisasi calon Ketua Umum IASPEM tahun 2023 ini. Jadi video ini akan saya buat untuk 3 orang kandidat calon ketua IASPEM yang akan bertarung pada awal Maret nanti. Lalu acara ini, pertanyaan, waktu, konten semua akan saya buat seobjektif mungkin. Ya, jadi nanti biar sama semua dengan 3 calon ketua IASPEM. Nah, untuk kali ini di hadapan saya sudah ada calon kandidat nomor 3, yaitu Supriyanto, gitu ya. Selamat datang Bro Supri ya di video kali ini. Ya, untuk calon ketua umum nomor 3, Supriyanto, sebelum beliau memaparkan visi, misi, dan membacakan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen, saya akan membacakan dulu review singkat CV beliau. Ya. Jadi yang pertama, Supriyanto ini lulusan Teknik Informatika Komersial tahun 2003. Ya, betul ya? Betul. Lulus 2003 ya, masuk 99 berarti ya? Betul. Oke, bukan masuk 98 ya. Lalu pendidikan terakhir SMK 26 tahun 2003, artinya nggak kuliah lagi ya, langsung kerjaan ya? Ya, betul. Oke. Saat ini pekerjaan Supri adalah sebagai subkontraktor dari PT LR-Com. Ya. Dan subkontraktor dari Kopkarla. Kopkarla Koperasi Karyawan Lintas Arta. Karyawan Lintas Arta. Oh, tim Lintas Arta toh. Oke. Ya, begitu teman-teman tentang CV singkat dari Bro Supri. Untuk selanjutnya Bro Supri akan memaparkan ya visi misi beliau ketika nanti terpilih menjadi ketua IASPEM. Bro Supri punya waktu maksimum 5 menit ya untuk memaparkan visi dan misinya. Silakan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk visi dan misi, ini saya bagi menjadi 2 ya. Yang pertama itu visi. Menurut saya visi itu adalah pandangan kita dalam jangka waktu sekian tahun. Kalau di IASPEM ini mungkin di akhir masa jabatan, itu kita mau ngelihat si IASPEM itu kayak gimana, bagaimana kondisinya si IASPEM itu. Oke. Jadi visi saya pengen ngelihat si IASPEM ini di akhir masa jabatan saya itu adalah organisasi yang mandiri, independen, dan profesional. Jadi dia udah nggak tergantung lagi sama donasi-donasi atau iuran atau segala hal yang berkaitan dengan kita butuh dana dari alumni. Gitu. Ya kalau misalnya ada yang mau kasih sumbangan sukarela atau donasi nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya memang karena satu dan lain keadaan donasi itu nggak sesuai dengan yang diharapkan, IASPEM tetap bisa jalan sendiri. Jadi supaya dia mandiri, dia punya sumber pendapatan yang independen lah. Ya. Itu visi saya di akhir masa kepengurusan itu seperti itu. Nah, untuk misinya itu misi itu gimana caranya kita untuk mencapai visi itu? Langkah-langkah konkretnya tuh apa aja? Nah, di sini saya udah nyatet ya, jadi agak-agak nyontek-nyontek sedikit lah. Silakan, monggo. Nah, kalau misi saya itu gimana caranya supaya si IASPEM ini bisa mandiri.
Yang pertama itu saya mau bikin program kerja itu per tahun. Jadi dalam waktu 1 tahun kita mau ngelakuin apa aja nih? A, B, C, D itu nanti saya jabarkan. Lalu saya umumkan melalui medsosnya si IASPEM itu. Nah, kawan-kawan bisa ngelihat sendiri apakah saya berhasil atau tidak, kepengurusan itu berhasil atau tidak berdasarkan program kerja itu. Kalau program kerjanya ada 5, terus ternyata yang tercapai hanya ada 2, nah kalian bisa nilai sendirilah, itu berhasil atau enggak. Terus selanjutnya, saya pengen supaya laporan keuangan itu tiap bulan itu kita publish. Bagaimanapun keadaannya, apakah kondisinya surplus atau minus, atau misalnya nih si IASPEM sebelumnya ada kegiatan terus punya hutang atau bagaimana ke pihak lain, pihak ketiga, itu, nah itu kita publish saja. Toh itu bukan uang saya, itu uang IASPEM. Jadi apapun keadaannya ya kita kasih tahu aja lah, ini gini keadaannya. Ya nggak ada yang ditutup-tutupin. Terus selanjutnya saya pengen itu kepengurusan itu berdasarkan profesionalitas. Jadi bukan hanya karena lu temen gua, bantuin gua dong. Gitu. Ini walaupun si anak ini misalnya si alumni si A ini jago dalam bidangnya, misalnya dia jago dalam bidang kehumasan ya misalnya. Terus bukan temen gua nih. Jadi nggak usah dipakai lah gitu. Nggak, saya nggak begitu. Selama dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik, maka oke, lu ikut gua. Nggak apa-apa nih, kita kerjain bareng-bareng. Mungkin dalam perjalanannya, itu ada sedikit 1 atau 2 kali perbedaan pendapat ya. Nah, itu nggak ada masalah sih. Yang penting begitu ada perbedaan pendapat itu, ya langsung aja ngomong. Kalau bisa diselesaikan saat itu, ya selesaikan. Kalau misalnya nggak bisa diselesaikan, terus mengganggu jalannya kerja organisasi, ya pasti saya bilang, bro, ini kita berdua nih nggak cocok nih. Gimana lu cabut aja gitu. Kalau misalnya dia oke, walaupun bukan temen gitu kan, maksudnya belum akrab, baru kenal dan segala macem ya kan. Tapi kerjanya oke, ya nggak ada masalah. Langsung aja kita lanjutin aja. Yang penting kerjaannya bagus, bisa dipertanggungjawabkan. Nggak ada masalah itu kita. Buat saya itu lebih baik daripada teman sendiri, ibaratnya kita udah kenal lama. Tapi begitu pada saat pekerjaan itu tidak sesuai dengan target, ya kan nanti si IASPEM ini sendiri yang rugi kan. Oke. Terus selanjutnya berkaitan dengan profesional itu, saya maunya tiap-tiap orang yang menjalankan pekerjaannya itu di IASPEM, itu dia mendapatkan minimal uang operasional. Alasannya apa? Alasannya, kalau dia nggak punya uang operasional, begitu dia tidak menjalankan pekerjaannya dengan baik, dia mungkin salah satu alasannya, bro, gue nggak punya ongkos. Oke. Jadi, lu kenapa lu nggak datang begini. Aduh bro, gue nggak ada ongkos nih, gitu. Nah, dia nggak ngomong saat itu, tapi begitu di sekian waktu berikutnya, seminggu, 2 minggu, baru dia ngomong, sorry ya bro, kemarin gue nggak datang karena gue nggak ada ongkos. Dan juga, nggak semua alumni itu kondisinya ada di atas garis. Maksudnya di atas garis itu dia, jadi udah nggak mikir lagi lah urusan pendapatannya dia, tiap bulan ibaratnya dia udah punya uang sendiri, dia udah nggak mikir lagi masalah mau beli Pertalite atau Pertamax, ya kan dia udah nggak mikir begitu lagi. Nggak semuanya kayak begitu, nggak semuanya di atas garis. Nah, orang-orang yang ada di atas garis biasanya itu kan orang-orang yang udah cukup berhasil lah ya, kita anggap aja begitu. Begitu dia udah berhasil, dia udah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, dengan kegiatannya dia masing-masing di luar. Sedangkan yang biasanya punya waktu, itu mungkin ya anak-anak yang mungkin baru lulus 1 atau 2 tahun atau 3 tahun kan, dan mereka masih berkutat dengan waduh, gue ke Starbucks
apa beli cendol pinggir jalan aja ya, gitu. Ya, sudah 5 menit, Pak Supri. Oh, boleh nambah dikit? Ya, boleh, silakan. Oke. Yang pertama itu ya, itu masalah uang lelah itu ya. Ya terus, jadi uang lelah itu tuh diberikan atas usulan dari pengurus, disetujui oleh Dewan Pembina, dan uang itu bukan dari uang iuran, tapi uang dari hasil usahanya si IASPEM itu. Nah terus selanjutnya, satu lagi nih, itu IASPEM ini kan anggotanya banyak ya, lulusannya. Setahun aja 320, kali sekian tahun kan udah banyak banget lah pokoknya. Sebagian besar pasti udah punya lah media sosial ya kan. Nah itu saya pengen supaya merangkul alumni dalam kegiatan-kegiatan IASPEM yang profitable, ya. Dan mungkin salah satunya itu melalui media sosial. Gitu. Oke. Ya itulah misi saya ya, gimana caranya untuk mencapai supaya IASPEM bisa mandiri. Oke. Terima kasih Bro Supri atas pemaparan visi dan misinya. Oke, semoga teman-teman sudah menangkap ya maksud dari visi misi Bro Supri. Nah, agenda selanjutnya ini Bro Supri akan menjawab pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan dari netizen. Pertanyaan ini juga akan ditanyakan dengan kandidat yang lain, pertanyaan yang sama. Supaya mempersingkat waktu, ini satu jawaban 1 menit ya, Bro Supri ya. Satu pertanyaan. Karena ada 4 pertanyaan nih. Oke ya. Jadi pertanyaan netizen yang pertama, gitu. Ini dari Bang Dedi nih, Bang Dedi senior nih ya. Pertanyaannya seru-seru dari dia memang. Pertanyaan adalah, apakah kamu merasa pantas sebagai ketua IASPEM? Sebutkan alasannya. Ini kemarin pertanyaan Bang Dedi di Facebook ini. Ya. Nah, kalau dari saya pantas Bang. Yang pertama, saya sudah menjalankan kewajiban saya sebagai anggota. Kewajiban sebagai anggota, sepengetahuan saya adalah membayar iuran. Salah satunya membayar iuran. Oke, saya sudah membayar iuran. Nah, salah duanya untuk kewajiban anggota itu saya belum tahu ya. Terus, yang kedua, saya pernah menjadi pengurus di bidang organisasi di kepengurusannya Ibu Vivi, urusan saat ini itu. Dan waktu itu saya ada program kerja yang namanya Forum Group Discussion. Dan kebetulan saya jadi semacam ketua panitianya lah, kayak begitulah. Walaupun nggak ada panitia resmi, tapi kayak semacam itu. Nah, pada saat pelaksanaannya itu, saya melaksanakannya dan saya membuat laporan secara tertulis atas kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya ada juga kegiatan waktu itu family gatheringnya si TPPA, itu kampung TPPA. Nah, di kampung TPPA itu juga saya bikin semacam kuesioner. Hasil dari kuesioner itu saya rangkum, setelah itu saya kirimkan laporannya. Jadi secara umum saya bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan saya bisa untuk melakukan pekerjaan itu. Selanjutnya itu karena saya pernah ada di dalam sebagai pengurus, jadi saya tahulah apa kekurangannya dari pengurus itu, tanpa bermaksud untuk mendiskreditkan orang lain ya, pihak lain. Jadi saya paham dan mengerti kekurangannya apa aja dan saya mampu untuk memperbaiki dari kekurangan-kekurangan itu. Oke. Itu Bang. Ya, thank you Bro Supri. Lalu pertanyaan nomor 2, ini juga masih dari netizen ya. Bagaimana strategi meningkatkan pembayaran iuran anggota dan atau donasi ketika nanti terpilih sebagai ketua IASPEM? Ini masalah iuran ya. Ya. Iuran itu sebenarnya kan wajib enggak ya. Wajib sih dibilangnya. Tapi gimana ya, buat yang bayar ya begitu aja ya kan. Buat yang nggak bayar ya begitu aja kan. Jadi nggak ada perbedaan lah antara yang bayar maupun yang nggak bayar. Gitu. Nah, saya mau supaya nanti itu kita harus
menarik garis yang jelas antara yang memang dia rutin bayar iuran, atau anggap aja karena iurannya 10.000 per bulan, 120.000 per tahun, misalnya itu dia repot ngirim 10.000 tiap bulan, udah gue langsung aja lah setahun 120 gitu misalnya. Tapi saya ingin membuat garis yang tegas antara yang memang dia sudah menunaikan iurannya secara penuh dengan dengan anggota yang jarang-jarang, ya, jadi ya kadang-kadang kirim, kadang-kadang enggak gitu kan, dengan yang nggak pernah bayar iuran sama sekali. Ya mungkin ada anggota yang, gue alumni nih, berarti gue anggota dong, ya kan? Nah begitu gue anggota, bro ada iuran nih, wah, tapi aku nggak mau bayar iuran. Nah begitu si anggota ini perlu bantuan dari IASPEM, apapun itu bentuknya, ya kan? Kita harus ngebedain antara orang yang bayar iuran dengan yang nggak pernah bayar iuran. Karena kalau nggak ada bedanya, nanti yang bayar iuran ini bakalan mikir, gimana sih? Gue yang bayar di begini. Dia nggak bayar, sama juga kayak gue begini juga. Nggak ada bedanya, jadi harus dibedain. Yang kedua, itu kadang orang yang mau bayar iuran itu, dia pengen, bro, gue bayar nih iuran nih, tapi gue nanti adain ini ya, adain proker ini ya pokoknya tiap bulan ngumpul lah, gitu. Nah, selama permintaannya si anggota ini masuk akal, terus nggak sampai bikin si IASPEM ini besar pasak daripada tiang, misalnya, bro, gue bayar iuran nih, gue bayar sekalian nih 5 tahun, 600.000 nih gue bayar. Tapi lu bikin reuni akbar ya, asem, reuni akbar berapa biayanya? Tapi lu minta itu. Kalau misalnya kira-kira masuk akal permintaannya, jumlahnya tercukupi, dana itu cukup untuk melakukan reuni akbar, kita adain reuni akbar. Tapi kalau misalnya dana itu ternyata nggak cukup, atau bagaimana, atau si pengurus ini harus berhutang ke orang lain, ya kita janganlah, nanti pusing si pengurusnya, kasihan. Oke. Gitu. Oke, udah lebih dari 1 menit ya jawabannya. Oke, itu nomor 2. Lalu nomor 3, ini juga dari netizen ya. Ada yang bertanya nih, bila program di 3 bulan pertama tidak berhasil mencapai target, apakah rela mundur sebagai ketua? Wah, rela banget saya itu, rela banget saya. Oke. Saya nggak ada masalah kalau misalnya, lu kerja nggak bener, mundur lo. Alhamdulillah, saya nggak ada masalah dengan itu. Karena apa? Karena begitu saya daftar, saya sebenarnya pengen ngelihat siapa aja nih yang maju nih. Kalau orang-orang baik itu maju, ya saya nggak perlu maju lah. Tapi kebetulan kebijakannya dari KPU-nya IASPEM ini, ya kan, itu dia nggak mengumumkan calonnya. Jadi saya nggak tahu siapa orang-orang yang maju nih. Karena orang-orang yang maju ini nggak ketahuan siapa. Terus, waduh, ini kalau keadaannya sama seperti yang lalu, nggak ada perubahan. Sebagai anggota, saya merasa punya tanggung jawab untuk memperbaiki keadaan. Jadi, bukan keadaan yang lalu itu bagaimana-bagaimana, tapi tentu kita harus lebih baik kan keadaannya, gitu. Ya, Oke. Lalu pertanyaan terakhir dari netizen, yang nomor 4 ya. Bagaimana cara menyelesaikan konflik antar anggota atau organisasi dari anggota IASPEM? Konflik ini ya, saya pernah ngalamin sih. Jadi memang saya pernah mengalami satu keadaan di mana terjadi perbedaan pendapat yang semakin tajam. Dan menurut saya waktu itu pemecahannya adalah, yang pertama, siapa yang berkonflik? Begitu ada 2 atau lebih pihak yang berkonflik, kita cari dulu di antara 2 atau sekian pihak yang berkonflik itu, siapa orang yang masih bisa didengar sama mereka itu. Misalnya kan, ya alumni-alumni yang tahun-tahun lama lah ya.
Dewan Pembina gitulah. Siapa yang berkonflik, ngadu ke Dewan Pembina. Kalau misalnya saya tahu, oh si A, si B, si C gitu, ada 3 kubu gitu misalnya dia berkonflik ya. Ya saya akan bilang ke Dewan Pembinanya, Bang, ini ada perbedaan pendapat di dalam nih, begini. Abang jadi hakim lah. Siapapun yang salah, misalnya saya termasuk pihak yang berkonflik di situ ya. Siapapun yang salah, abang kasih aja hukuman, kita semua nurut kok. Gitu. Jadi yang penting itu ada satu orang atau orang-orang yang dihormati oleh pihak-pihak yang berkonflik itu yang menjadi hakim. Dan yang di bawahnya ya biasanya cenderung untuk menghormati senior-senior ya kan. Dan buat saya, karena ini adalah organisasi yang mengutamakan anggota, saya rasa lebih baik untuk mengalah, tapi itu sudah keputusannya dari si Dewan Pembina. Kalau Dewan Pembina, bro lu salah. Ya bagaimanapun juga, ya oke lah kita terima salah gitu. Gitu aja. Jadi saling menghormati lah. Yang penting ada satu pihak yang bisa dijadikan hakim yang bisa menentukan gitu. Oke, sip. Terima kasih, Bro Supri. Nah itu tadi sudah ada 4 pertanyaan netizen yang sudah dijawab oleh calon kandidat kita saat ini, nomor 3, Bro Supri. Nah lalu ada pertanyaan lagi nih dari saya pribadi sebagai host ya, sebagai host acara ini. Ada 2 pertanyaan, Bro Supri. Oke. Pertanyaan sih gampang, jawabannya simpel aja. Gitu ya. Yang pertama adalah kapan terakhir kali Bro Supri bayar iuran IASPEM? Kapan ya? Saya lupa sebenarnya. Tapi setahun, 2 tahun yang lalu. Tapi seingat saya ya, ini seingat saya ya. Seingat saya, waktu bendaharanya masih Mbak Sela, itu saya udah bayar 1 tahun. Terus pas giliran masuk ke acara Homecoming Day, itu kan harus punya KTA. Saya udah punya tuh KTA tuh waktu itu. Terus salah satu ininya dia bilang, Kak harus ada KTA. Gua ada tapi gue lupa bawa. Nah pada saat itu saya bayar 1 tahun lagi tuh sama tambahan biaya apalah. Itu kan. Jadi 2 tahun. Terus waktu itu ada pertanyaan suatu pertanyaan ke pengurus, terus pengurus jawabnya, Pri lu udah bayar iuran belum? Ah saya nggak banyak cincong tuh waktu itu, nggak banyak ini. Seingat saya udah kirim waktu itu ke Mbak Ulfi, itu 4 tahun, seingat saya ya. Bayar langsung 4 tahun? Ya, seingat 48 saya. 48 bulan? Ya. 480.000 ya? Ya. Tahun berapa tuh? Pas COVID, sebelum COVID? Kayaknya sih sebelum COVID. Sebelum COVID ya, oke. Yes, nggak apa-apa. Bro Supri ya, udah jelas teman-teman ya. Jadi ternyata Bro Supri ini adalah alumni yang rajin membayar iuran, gitu ya. Patut dicontoh nih ya. Itu yang pertanyaan saya yang pertama ya. Pertanyaan saya yang kedua, yang terakhir ya. Bro Supri, ini kita berandai-andai ya. Jika Bro Supri bukan sebagai calon ketua umum, ya. Terus sekarang pilihannya cuma ada 2 nih, antara nomor 01 ya dengan 02, atau antara Andi dengan Tri. Bro Supri mau pilih siapa di antara satu di antara 2 orang tersebut? Berat pertanyaannya ini. Simpel aja. Pakai alasan nggak? Nggak perlu, nomornya aja. Nggak perlu. Pakai alasan lah ya, nggak enak kalau misalnya cuma nyebut aja. Kalau secara objektif,
saya kenal sama Tri udah lama. Kalau sama Bang Andi saya baru ketemu 2 kali. Yang pertama di acara Kampung Tetepa waktu dulu. Yang kedua kemarin belum lama lah saya ketemu sama beliau. Kalau Bang Andi itu mantan ketua Ikatan Alumni Tetepa. Tri itu di pengurusan sebelumnya itu sebagai sekjen, walaupun dia mengundurkan diri akhirnya. Harus ya, milihnya harus ya? Nggak boleh pakai bahasa politis ya? Nggak boleh ya? Salah satu, iya. Ini kan andai-andai, seandainya ya, kan. Okay. Bukan kejadiannya kan. Oke. Kalau seandainya nih, saya, bukan calon ketua ya, hanya sebagai nggak bisa golput kan? Nggak boleh, aja gitu. Kan? Oke. Ya. Jadi kalau saya lebih milih ke Bang Andi Wijaya. Oke. Alasannya? Udah tadi kan? Tadi itu jawab. Oke, thank you kalau gitu Bro Supri. Ya sorry karena waktu ya. Waktu ini kita sudah cukup lama. Lalu terakhir jadi closing dari Bro Supri. Closing pernyataan ini. Ya, betul. Silakan, waktu maksimum 2 menit. Closing statement. Terima kasih. Yang pertama, itu saya terbiasa jadi kontraktor dan saya terbiasa untuk menyelesaikan pekerjaan sampai selesai. Apabila pekerjaan tersebut tidak selesai, saya nggak dibayar. Dan yang kedua, saya adalah orang yang kalau misalnya saya udah bilang iya, itu saya kerjain sampai selesai. Nggak banyak neko-neko lah. Kalau udah mentok, saya bilang saya mentok, pekerjaan saya nggak bisa saya selesaikan. Nah, silakan di take over pekerjaan saya, terus nggak dibayar nggak apa-apa. Gitu. Nah untuk Yaspem ini, saya sudah mendaftar, saya maju, saya akan menyelesaikan pekerjaan saya dengan sebaik mungkin. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan, kayak seperti tadi pertanyaannya Bang Deddy, 3 bulan itu nggak targetnya itu tidak tercapai, silakan nggak masalah saya di impeach atau mengundurkan diri, gitu kan? Itu saya nggak ada masalah. Buat saya jadi anggota itu lebih enak daripada jadi ketua. Jadi anggota itu ibaratnya tinggal duduk, bayar iuran, terima manfaat. Udah kita nggak usah mikir apa-apa lagi lah. Kalau jadi ketua itu mikirin ini, mikirin itu, mikirin ini gitu, segala macam. Jadi memang buat saya ini adalah ikhtiar saya untuk memperbaiki Yaspem. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa mendukung, dan apabila ada hal-hal yang dirasa kurang atau dirasa tidak baik dari saya, silahkan aja adukan ke Dewan Pembina. Nanti Dewan Pembina yang akan memberikan sanksi. Kalau sanksi akhirnya adalah pemberhentian, saya nggak ada masalah. Begitu. Terima kasih. Yes, terima kasih Bro Supri atas closingnya. Jadi teman-teman, demikianlah paparan dari visi, misi, dan jawaban pertanyaan dari netizen ya oleh Bro Supri, calon atau kandidat nomor 3. Untuk selanjutnya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman untuk memutuskan mau pilih siapa calon ketua umum Yaspem. Bagi teman-teman yang masih ada ganjelan atau pertanyaan untuk Bro Supri, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Nanti Bro Supri akan coba menjawab di komentar itu. Terima kasih atas waktunya teman-teman untuk menonton ini. Semoga saya doakan Bro Supri nanti jadi terpilih ya. Insya Allah jadi terpilih jadi ketua Yaspem. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.